Kita ke kabar lain pemirsa, dalam pemaparan visi misi, 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta memiliki program-program andalan untuk mesejahterakan masyarakat Jakarta. Dan berikut pemaparan visi misi 3 pasangan tersebut. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga. Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang perlindungan kepada perempuan, anak, disabilitas, yang tentu dengan semangat harus melindungi. Kemudian juga kita akan berdebat tentang transportasi publik yang harus menyeluruh, harus menjangkau sehingga rasa aman, nyaman saat berkendara sebelum pulang ke rumah, itulah yang akan kami harapkan. Kita juga ada perlindungan kelestarian budaya. Jakarta memang simpul dari segala budaya, tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun budaya Betawi. Kami akan menyampaikan visi misi kami, tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada 7. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventive medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan melalui pengarus utamaan penelitian dan pemberdayaan. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Agar orang tua bekerja lebih mudah, kami juga akan menyediakan daycare di pusat perkantoran. Kami juga menjamin hak-hak perempuan dipenuhi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kami pastikan wajib belajar tuntas 12 tahun tanpa kendala biaya. Kami sediakan beasiswa kuliah, tidak perlu verifikasi tiap tahun, tapi langsung dikontrak selama lulus kuliah. Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru. Honorer yang hari ini menerima gaji hanya 2 juta setiap bulannya. Agar mereka fokus mengajar, tak lagi mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjerat pinjol demi bisa bertahan hidup. Kami berkomitmen menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pakai libur. Kemacetan di Jakarta masih menjadi problematika yang belum ada solusinya. Masalah ini pun tak luput dibicarakan dalam panggung debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan,
pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya. Kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap. Dan juga hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta.